Selamat bertemu kembali dengan saya Ferdi. Saya akan memandu kita dalam membuat kuis atau ujian. Saya menggunakan mata kuliah yang ini untuk latihan kita, Bimtek e-learning. Kemudian teman-teman sekalian, setelah kita membuka mata kuliah itu, jangan lupa lurus ke kanan nama mata kuliah sebelah kanan ini. Kita klik di sini dan kita pilih turn edit on. Oke. Setelah kita pilih turn edit on, kita akan mendapati sudah muncul semua mode editnya. Kita masukkan di pertemuan yang keberapa untuk membuat kuisnya ya. Oke. Di sini saya mau membuat kuis di pertemuan 3, artinya di sini ya, di pertemuan 3 saya memasukkan melalui ini add an activity as result. Klik di sini, kemudian di sini menu yang muncul ini kita pilih kuis. Setelah pilih kuis, kita klik add. Ini add. Oke. Setelah kita pilih add, kita memasukkan ya nama kegiatannya, yaitu kuis. Kemudian kita ketikkan seperti ini ya, kita isikan bahwa kerjakan kuis ini sebelum melanjutkan ke materi berikut. Kuis ini boleh dikerjakan 2 kali. Ini sudah saya ketik. Selamat mengerjakan, terima kasih. Jangan lupa klik di sini untuk display dia. Ini untuk instruksi untuk mahasiswanya. Kemudian kita setting, jangan yang rumit-rumit ya, ikuti yang saya setting saja yang gampang. Klik di timing. Nah, ini sebenarnya open quiz dan close quiz ini kapan kita mulai memberi mereka mengerjakan kuis dan kapan tutupnya. Saran saya tidak usah dipasang, biarkan mereka, kalau mereka kapan mau mengerjakan silakan, tapi kalau teman-teman mau membatasi silakan enable dan setting tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian yang paling penting adalah time limitnya. Time limit ini kita kasih enable. Time limit ini manfaatnya untuk apa? Time limit ini menentukan berapa lama atau jangka waktu pengerjaan kuis. Misalnya saya kasih jangka waktu 20 menit ya, 20 menit. Kemudian kita pindah ke bawah. Di sini ada grade, nilai ya. Oke, di sini grade, kemudian grade to pass, batas nilai lulusnya 6, misalnya 6.00, lebih dari 6 dia lulus. Kemudian grading metodenya kita pakai high grade ya. Nilai yang tertinggi ini ada average, tapi tidak perlu kita pakai ini. Kemudian di mana? 2 kali ya, kita tadi sudah saya tulis di atas, kita melakukan 2 kali. Untuk 2 kali dikerjakan kuis bisa dilakukan 2 kali, berarti kita ambil nilai tertinggi. Kemudian layoutnya, layoutnya kita akan menampilkan pertanyaan kuisnya satu every question, artinya setiap pertanyaan baru, soal baru, dia membuka halaman lagi, jadi tidak tumpuk-tumpuk. Oke, tidak perlu disetting lagi karena ini sudah otomatis. Kemudian question behaviornya shuffle with question, jadi kita jawab yes saja. Ini yes saja, maksudnya bahwa pertanyaan itu di shuffle, jadi nanti mahasiswa duduk berdekatan pun tidak bisa kerjasama karena pertanyaan yang muncul itu di shuffle, artinya diacak. Pertanyaan 1 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7, dan seterusnya ya. Kemudian review optionnya. Oke, di review optionnya kalau saya sih sarankan ya kita pakai standar dulu ya, nanti sambil kita melihat hasilnya. Di sini standar saja, tidak usah dirubah. Kemudian ini tidak perlu, ini tidak perlu juga. Over feedback saya rasa belum perlu. Common module setting, common module setting tidak perlu. Akses, no sorry, activity complete. Nah, ini akan menentukan begini teman-teman ya. Ini trackingnya, kita bisa mengetahui mahasiswa kita itu sudah kerja atau belum.
Nah, kalau di sini kita sebut bahwa student can manually, nanti kalau kata yang ini, kalimat yang ini itu artinya bahwa dia tidak kerja, dia contoh aja kelihatan absennya dia kerja walaupun nilainya tidak ada. Jadi supaya jangan itu kita selalu ini ya. Jadi semua aktivitas itu kita kasih selalu so activity is complete when condition is met. Jadi dia aktivitasnya selesai, di laporannya tetap tercontreng bahwa dia sudah menyelesaikan kegiatan ini. Jadi gitu. Jadi kalau jangan sampai kalau pilih yang itu ya. Kalau student can manually itu dia hanya contreng saja sendiri bisa dilakukan. Nah, ini kemudian yang kita perlu contreng itu adalah ini. Maaf. Kalau student must view the activity is complete, itu nanti di tampilan di layarnya dia itu 100% kalau dia sudah selesai mengerjakan kuis. Kalau kita pilih yang ini dia menunggu harus ada nilainya didapat baru aktivitasnya dinyatakan komplit. Saya rasa tidak perlu disetting macam-macam. Hanya saya perlu setting tadi adalah di manakah dirimu berapa kali mengerjakan itu ya. Ada di mana ya? Grade method attempt allow ini kali. Ini. Jadi attempt allow ini kita masukkan 2. Artinya bahwa mahasiswa dia mengerjakan kuis itu dia bisa melakukan 2 kali. Kalau kita bilang dia melakukan sampai 3 kali, kita kasih 3 kali. Tapi di atas saya bilang bahwa sudah 2 kali ya sudah. Oke ya. Jadi attempt allow. Oke. Kemudian kita klik di save and return to course. Selesai settingan. Jadi ini settingannya selesai. Kemudian setelah settingan selesai, kita lanjut ke langkah yang berikut adalah memasukkan soal kuis dan jawabannya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi dia muncul ini, kita kliknya di sini. Kita klik di sini, kemudian kita pilih ya. Kita pilih lagi di sini. Nah, ini dia muncul, ayo. Attempt allow-nya ujiannya tesnya bisa 2 kali. Time limitnya 20 menit untuk mengerjakan soal-soal itu. Kemudian grading method ya, nilai yang diambil adalah nilai tertinggi karena kita 2 kali tadi ya. Kita klik di edit quiz. Kemudian kita mulai memasukkan kuis. Oke. Ya. Kita mulai memasukkan kuis. Nah, di sini dia tulis di sini masih maksimum grade. Maksimum grade kalau dia kasih nilai 10. Nah, tadi di settingan tadi kita kasih batas nilai untuk lulusnya 6 ya, 6.00. Nah, sekarang maksimum grade-nya 10. Ini bisa kita kasih maksimum grade-nya 100 supaya angkanya itu puluhan. Maka kita kembali ke settingan tadi itu kita bisa juga rubah menjadi 60. Jadi ini ada hubungannya di situ ya. Oke, saya tidak perlu rubah 1 aja. Kemudian di sini jangan lupa kita klik tetap shuffle, men-shuffle. Tadi kita di settingan shuffle soal, sekarang kita men-shuffle atau mengacak, kita mengacak jawabannya. Jadi A B C D itu diacak lagi per orang. Oke, kita klik di sini yang berikutnya di sini add, kemudian kita pilih new question. Oke, kita pilih new question. Kemudian pertanyaan multiple choice. Karena ini banyak ya, banyak macam modelnya ya. Ini multiple choice untuk pilihan ganda A B C D dan seterusnya. Ini true false, benar dan salah bisa. Kemudian yang biasa dipakai lagi itu essay. Ya, macam-macam. Nanti terserah teman-teman mau pakai yang mana. Saya contohkan yang multiple choice saja dulu. Kemudian setelah klik multiple choice, kita klik di add. Oke, kita klik di add. Kemudian sekarang kita mulai memasukkan. Yang pertama, kita memberi kelompok soal ini dengan nama apa? Oke, kuis. Karena pertemuan 3 saya tulis kuis 3. Oke, kuis 3. Nah, di sini pertanyaannya apa? Saya buat contoh. Siapa presiden RI sekarang? Oke, itu pertanyaannya. Kemudian di bawahnya diabaikan, kita langsung pindah di ini. Oke, one answer only, jawabannya hanya 1 saja. Answernya di reshuffle ya. Kemudian number of choice-nya kita pakai ABC. Ini masih banyak pilihan, tapi kita pakai ABC. Kemudian kena pertanyaan tadi, jawabannya supaya gampang. Pertanyaan setiap pertanyaan itu
jawaban yang benar kita masukkan di choice one, jawaban pertama. Oke, kita kasih Joko Widodo, Joko Widodo ya, dengan grade-nya 100, jawabannya benar. Oke, sudah itu aja. Kemudian yang lainnya kita jawab apa? Soekarno. Oke, kasih non grade-nya karena jawabannya salah. Ini Soeharto, kasih non juga di grade-nya, jawabannya salah. Oke, cukup 3 aja ya supaya jangan lama-lama. Kemudian kita save change, save. Wah, internetnya lambat ini. Maaf, tidak cepat ya, tidak lambat. Koneksi internet sangat menentukan sekali untuk kecepatan daripada akses e-learningnya. Oke, semoga cepat. Oke, udah jalan ya. Ini sudah, setelah kita save dia muncul seperti ini. Nah, nama kuisnya kuis 3, pertanyaannya siapa presiden. Nah, kemudian kita mau tambahkan kuis nomor 2. Oke, kita tambah lagi new question, kita pilih lagi multiple choice. Oke, kita add. Kemudian kelompok soal yang tadi kita tetap seragamkan, nama kuisnya kuis 3 ya. Oke, siapa Bupati ND, ini contoh ya. Kemudian one answer only, jawaban, ingat teman-teman, jawaban yang benar itu kita taruh di sini ya. M Jafar Ahmad. Nah, kita pilih 100. Oke. Kalau di sini kita jawaban yang salah choice 2, Yosef non. Nah, jadi jawaban ya gampang-gampangnya buat ya. Andreas. Oke, selesai. Kita save lagi. Jadi kita jangan membusingkan dengan settingan yang ribet ya. Oke, sekarang soal kita sudah jadi 2. Oke, sudah jadi 2 ya. Kemudian mau ditambahkan lagi boleh, silahkan. Nah, kita juga bisa menambahkan dari from question bank kalau memang ada soal-soal yang sebelumnya. Misalnya from question bank ini bermanfaat apabila kalau kita membuat kuis 1 sudah selesai, kuis 2 sudah, sekarang kuis 3, besok kita membuat ujian MIT misalnya, ujian UAS, kita bisa ambil soal-soal yang dari kuis 1, kuis 2, kuis 3 dengan cara from question bank, cari namanya di sana. Itu gampang. Nah, untuk itu ini selesai sudah ya. Kuisnya sudah selesai dikerja, selesai. Kemudian kita selesai close ya. Kita close seperti ini sih, kita bisa lihat, klik di sini pertemuan 3, kita sudah bisa lihat bahwa ini sudah jalan ya. Nah, kita sendiri sebenarnya bisa lihat di sini. Kita klik di sini, kita bisa lihat oh kuis kita sudah bisa di running atau belum. Nah, ini ya. Kita bisa lihat contoh kuisnya. Oke, start attempt. Jadi kita bisa ngecek sendiri di akun yang kita. Nah, ini Bapak Ibu modelnya yang akan muncul ya. Siapa Bupati ND? Kita tinggal pilih M Jafar Ahmad. Oke, next question. Next page. Oke. Ini dicoba ya. Siapa presiden RI sekarang? Nah, salah jawab misalnya Soeharto, kita supaya bisa lihat. Oke, finish attachment karena hanya 2 pertanyaan saja. Kemudian di sini setelah ini dia masih kasih kesempatan kita untuk mau perbaiki jawaban. Kalau tidak ya kita lanjut submit all ya. Ketika kita submit all, submit all and finish. Oke, nah di sini kelihatan teman-teman bahwa
ada jawaban nomor 1 tadi benar, tetapi jawaban nomor 2 tadi sengaja disalahkan dan dia muncul merah, sehingga di sini grade-nya ya 50%, artinya bahwa dia tidak lulus. Nah, kita juga bisa men-setting yang lain, bisa diuji coba di settingan tadi. Nah, begitulah, demikianlah teman-teman cara kita membuat kuis di e-learning berbasis Moodle. Terima kasih.